Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 Jatim Park yang beranggotakan saya Raffi Amani dengan NIM 14011184098. Saya Naura Salsabila dengan NIM 14011818273. Saya Tasania Fitri dengan NIM 14011842213. Saya Anissa Sarah dengan NIM 14011844033. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai Jatim Park. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih Jatim Park itu apa? Jawa Timur Park Group didirikan sejak tahun 2001, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Batu serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jatim Park 1 dikenal dengan wahana permainan air, sedangkan Jatim Park 2 adalah identik dengan 3 bangunan utama, yaitu Museum Satwa, Batu Secret Zoo, dan Pond Inn, yang didirikan pada tanggal 27 Desember 2009. Kemudian, Jawa Timur Park 3 merupakan tempat wisata baru yang didirikan pada tahun 2016 berbasis edukasi. Mimpi Jawa Timur Park Group sendiri yaitu untuk menjadi industri pariwisata terbesar di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Nah, kali ini kami akan membahas Managing Service Quality and Continuous Improvement, dan yang pertama dibahas adalah dimensi kualitas jasa. Bagi perusahaan layanan, penilaian kualitas dilakukan selama proses pemberian layanan. Setiap kontak pelanggan merupakan kesempatan untuk memuaskan maupun tidak memuaskan pelanggan. Kepuasan pelanggan terhadap suatu pelayanan dapat didefinisikan dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan harapan pelayanan yang diinginkan. Ketika ekspektasi terlampaui, maka layanan dianggap memuaskan. Namun, ketika ekspektasi tidak terpenuhi, maka layanan dianggap tidak memuaskan. Terdapat beberapa dimensi yang dapat dipelajari oleh perusahaan sebagai salah satu tolak ukur penilaian service quality. Dimensi kualitas jasa dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah reliability, yaitu melakukan pelayanan sesuai dengan yang telah dijanjikan maupun yang telah diberikan kepada pengunjung dengan andal dan akurat. Contohnya adalah dengan memberikan layanan yang sesuai dengan janji ataupun sampel yang telah diberikan kepada pengunjung. Yang kedua adalah responsiveness, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan dengan segera apabila terjadi kesulitan maupun keluhan. Contoh adalah respon cepat manajemen dan karyawan ketika pengunjung mengalami keluhan, baik itu seperti sakit maupun antrian yang terlalu panjang. Yang ketiga adalah assurance, yaitu kemampuan untuk menyampaikan kepercayaan dan juga keyakinan kepada pengunjung. Contohnya adalah memastikan keamanan dan keselamatan pengunjung dengan berbagai sertifikasi maupun dengan standar keamanan dan juga pelayanan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah empathy, yaitu kemampuan untuk didekati. Contohnya adalah bagaimana karyawan dapat menjadi pendengar yang baik terhadap keluhan yang dihadapi oleh pengunjung. Dan yang terakhir adalah tangible, yaitu fasilitas fisik dan barang fasilitasi. Contohnya adalah tersedia berbagai fasilitas yang dibutuhkan pengunjung dalam jumlah yang cukup, seperti kesiapan wahana hingga ketersediaan toilet maupun tempat parkir dengan jumlah yang cukup. Untuk masalah yang kami temukan pada topik ini, yaitu pasca PPKM, Jatim Park kembali dibuka pada 12 September 2021. Pengunjung wajib sudah divaksin minimal dosis pertama. Selain itu, anak berusia di bawah 12 tahun dan orang tua di atas 70 tahun tidak dibolehkan masuk. Akibatnya, banyak pengunjung kecewa, terutama yang sudah berlibur dengan anak kecil, sebab mereka tidak bisa masuk untuk berwisata. Solusi yang dijalankan Jatim Park untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menaati peraturan yang berlaku dan tidak memberikan kelonggaran kepada pengunjung. Selain itu, Jatim Park juga terus mengedukasi masyarakat mengenai aturan yang berlaku dan memberitahu masyarakat bahwa anak berusia di bawah 12 tahun tidak diizinkan masuk. Pihak Jatim Park juga merekomendasikan pengunjung untuk mendatangi baloga yang memperbolehkan anak kecil untuk masuk. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah continuous improvement. Perbaikan yang dilakukan terus-menerus dalam organisasi layanan dapat mengembangkan produktivitas dan kualitas untuk meningkatkan standar keunggulan bagi organisasi. Salah satu materi continuous improvement yaitu quality and productivity improvement process. Menurut W. Edwards Deming, terdapat 3 prinsip yang menjadi foundation of continuous improvement, yaitu customer satisfaction, management by facts, and respect for people. Berikut pengertian dan fakta untuk 3 prinsip Foundation of Continuous Improvement organisasi yang telah dijelaskan oleh Anissa Sarah sebelumnya. Antara lain, yang pertama, customer satisfaction, berfokus pada memuaskan kebutuhan pelanggan. Contohnya, meningkatkan, memelihara, membangun, serta memperbaiki layanan dan fasilitas yang telah tersedia sebelumnya dalam rangka meningkatkan kunjungan kembali wisatawan. Yang kedua, manajemen by fact, mendorong pemikiran ilmiah serta data objektif yang dikumpulkan dan disajikan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Contohnya, memberikan pelayanan terbaik terlebih pada saat hari libur dan hari besar, di mana pengunjung yang ada sangat
banyak sehingga perlu adanya pelayanan yang ekstra. Yang ketiga, respect for people. Program peningkatan kualitas pada perusahaan mengasumsi bahwa semua karyawan memiliki kapasitas untuk motivasi diri dan pemikiran kreatif. Contohnya, Jawa Timur Park Group memberikan bonus ketika park tempat bekerja berhasil mencapai target penjualan tiket. Menikmati fasilitas atau wahana yang ada, bertukar pemikiran dalam family gathering, serta kegiatan lainnya kepada karyawan mereka. Minat wisatawan untuk berkunjung kembali ke Jatim Park 1 masih tergolong rendah dan terdapat review pengunjung yang merasa kurang puas dengan kualitas pelayanan petugas serta fasilitas wahana yang berada di Jawa Timur Park 1. Jatim Park dapat meningkatkan nilai positioning agar tempat wisata ini dapat menjadi destinasi pilihan utama bagi calon wisatawan. Fasilitas yang tersedia dapat ditingkatkan lagi untuk menjadi prioritas dalam meningkatkan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan di Jatim Park 1 adalah dengan mengadakan training mengenai perbaikan wahana permainan dalam waktu yang singkat, melakukan sistem tender dengan supplier, serta melakukan sertifikasi pada Great Employee Jawa Timur Park 1. Dari keseluruhan penjelasan, baik materi, fakta, masalah, serta solusi yang telah dipaparkan sebelumnya, pada bagian ini menampilkan poster yang berhasil kami buat. Kesimpulan keseluruhan untuk penjelasan yang telah kami paparkan adalah tiap perusahaan tentunya memiliki strategi service quality yang dirancang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan bagi organisasi agar tetap beroperasi dan terus berkembang. Jatim Park sejauh ini telah berupaya melakukan hal tersebut dengan baik dalam mendorong terciptanya visi dan misi perusahaan yang seimbang untuk mewujudkan Jatim Park sebagai kota pariwisata berstandar internasional. Seluruh kegiatan maupun program Jatim Park tentunya perlu ditingkatkan lagi agar dapat berjalan dengan maksimal. Saran yang dapat kami berikan dalam upaya peningkatan kualitas layanan, yaitu dengan manajemen Jatim Park dapat memfokuskan dalam peningkatan kelima dimensi layanan yang mencakup reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan juga tangible. Jatim Park juga seharusnya dapat memperhatikan lagi pengunjungnya agar setiap pengunjung yang datang dapat merasa puas dan ingin selalu kembali mengunjungi Jatim Park. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.